Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi lewat renungan pagi Gereja Toraja edisi Rabu 8 Juli 2020 bersama Jemaat Lahairoi Telobaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini Tuhan, kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan perkenankan kami boleh menikmati anugerah Tuhan di pagi hari ini dan mengawali seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami, menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini boleh tertanam baik dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Bahan renungan harian Toraya edisi Rabu 8 Juli 2020 dari Kejadian pasal 29 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentu aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sekali ini, suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi.
Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, kita mengerti dan kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita dari pembacaan kita pada pagi hari ini, sesungguhnya Tuhan memperhatikan, lan bahasa Toraya tontong nape maranga puang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, seseorang yang mengalami suatu masalah besar pasti mengharapkan perhatian atau pertolongan dari orang lain. Sebab perhatian itu paling tidak mengurangi beban atau membuka pikirannya untuk mencari jalan keluar. Nah, bacaan hari ini mengisahkan seorang yang bernama Lea, istri Yakub yang menghadapi masalah dan telah menerima perhatian dari Tuhan. Ia mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, khususnya hubungan dengan sang suami, karena persoalan keturunan. Namun Tuhan memperhatikan dia. Tuhan melepaskan dia dari masalah yang dihadapi. Setelah ia menikmati kelepasan, ia tidak lupa diri. Ia mengagungkan Tuhan yang dipercayainya sebagai penolong dalam masalah yang dihadapi. Ia menyadari perhatian Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tuhan mendengar seruan dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Semua adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa Lea meyakini pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tak seorang pun dari kita yang lepas dari suatu pergumulan hidup. Karena itu, firman Tuhan hari ini melalui kisah Lea mengingatkan kita untuk menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan, karena Ia sendiri yang akan memperhatikan kita. Dia akan membukakan jalan untuk keluar dari masalah, atau paling tidak menguatkan kita untuk menghadapi pergumulan hidup, sehingga kita tidak putus asa, melainkan tetap memiliki ketenangan. Sesama kita dapat menawarkan dan memberikan solusi, namun di atas semuanya itu, hanya Tuhanlah yang memperhatikan kita. Karena itu tujukanlah kepercayaan dan keyakinan kita kepadanya, karena hanya padanya lah kita beroleh perhatian yang penuh. Amin, firman Tuhan. Menutup renungan kita di pagi ini, mari kita menyanyi dari PKJ 235 ayat yang pertama, janganlah takut.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami Tuhan menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah memperkenankan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus menguatkan kami untuk kami tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan setia memperhatikan kehidupan kami, baik dikala susah maupun dikala kami senang. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, kami sungguh terbatas Tuhan dalam kami memahami firman-Mu. Namun Roh Kudus Tuhan yang akan memateraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu Tuhan boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam kehidupan, dalam pergumulannya Tuhan Engkau tilik mereka, sehingga mereka terus merasakan bahwa Tuhan tetap memperhatikan mereka, Tuhan tetap melindungi mereka, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini walaupun kami mengalami pergumulan hidup, suasana yang tidak menyenangkan bagi kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat. Amin.